Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin akan ngegas di panggung debat Capres dan Cawapres. Strategi ini dilakukan kubu Amin guna menggait pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters. Hal ini disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Timnas Amin, Saiful Huda, menanggapi tingginya undecided voters menuju Pilpres 2024 yang tinggal 2 bulan lagi. Lewat panggung debat, kata Huda, Anies dan Muhaimin bakal menyampaikan gagasan dan program yang akan diperjuangkan jika menang Pilpres 2024. Nah karena itu panggung debat kandidat Pilpres baik Capres maupun Cawapres ini akan kami manfaatkan sepenuhnya untuk menangguk elektabilitas dari undecided voters yang masih menunggu sampai 28,7% itu. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini menilai masih tingginya masyarakat yang belum menentukan pilihan terjadi lantaran mereka masih melihat pergerakan para kandidat Capres dan Cawapres. Menurut Huda, kondisi ini berbeda dengan Pilpres 2019. Saat itu, tidak banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pilpres. Kami meyakini berarti ada publik yang menunggu, baik itu anak muda, terus kemudian yang anak-anak yang kelas milenial dan generasi X, tadi juga tergambar secara detail di situ, ada pola yang berbeda sekali dengan Pilpres sebelumnya. Jadi 3 generasi ini pada posisi kami menyimpulkan mereka menunggu. Huda menuturkan, undecided voters kali ini hanya tinggi untuk Pilpres. Sementara untuk pemilihan calon anggota legislatif atau caleg, jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan cenderung mengecil. Oleh sebab itu, Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia ini menilai, publik masih menunggu pergerakan masing-masing kandidat Capres dan Cawapres, termasuk melihat gagasan dalam debat di Pilpres. Menunggu. Dan kita berharap menunggu apa, Mas? Menunggu lihat pergerakan dari paslon ini seperti apa. Ini saya kira pola yang berbeda kelihatannya. Survei Litbang Kompas. Berdasarkan survei Litbang Kompas, jumlah pemilih yang masih ragu-ragu menetapkan pilihannya kepada pasangan Capres dan Cawapres mencapai angka 28,7%. Peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan menilai, jumlah undecided voters ini terbilang masih tinggi lantaran pemilu yang digelar 14 Februari 2024 hanya berjarak sekitar 2 bulan. Persentase ini tak berbeda jauh dari angka masa mengambang pada pilihan terhadap Capres atau tanpa pasangan yang mencapai 24,9%. Angka masa mengambang pada pilihan Capres itu pun melonjak signifikan dari 15,4% pada Agustus 2023. Menurut survei, kebanyakan dari undecided voters adalah bekas pemilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Sebagian lain adalah mereka yang tidak menggunakan haknya atau merahasiakan pilihannya pada pemilu lalu. Kebanyakan mereka merupakan generasi tua dalam rentang usia 41 hingga 60 tahun yang sebagian besar masuk ke dalam generasi X. Menurut survei ini, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 39,3%. Prabowo dan Gibran unggul cukup jauh dibandingkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 16,7%. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 15,3%. Hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu.
protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus Hari Rabu tanggal 22 ya. Jadi setelah pulang sekolah dia bikin layangan ya, minta uang sama ibunya 5.000 untuk beli kertas layangan. Dia pakai celana pendek. Jadi sempet sama ponakannya tuh bikin layangan. Nah sorenya itu sebelum maghrib dia tanpa izin pergi gitu ya, mungkin main kemana nggak tahu ya. Setelah nggak pulang-pulang saya khawatir, saya cari ya, akhirnya ya yang tadi saya ceritakan. Iya. Sehari-harinya sekolah ya Pak? Sekolah dia di sekolahnya di AA di sini SMP AA di apa namanya ya, Tanjung Duren. Usia 15 tahun. Usia 15 tahun, SMP kelas 1. Secara politik Belum terlibat, anak saya masih di bawah umur. Apa yang sungguhnya terjadi? Menurut hasil investigasi Mabes Polri, uji balistik, dan keterangan para saksi, Harun Ar-Rasyid merupakan penonton kerusuhan pada 22 Mei 2019. Ia wafat karena ditembak oleh penembak misterius dari jarak sekitar 11 meter. Harun Ar-Rasyid bersama kawan-kawannya saat itu sedang menonton kerusuhan di Jembatan Selipi, Jakarta. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Angin tak ada KTP-nya. Woi mas, asap polusi, bukan saya mas. Angin. Angin. Kok angin? Angin kan nggak ada KTP-nya. Angin tak ada KTP-nya. Menyalahkan angin. Parkir air.